Jemaah yang dimuliakan Allah, sungguh dunia telah ditipu oleh Zionis laknatullah dengan dibantu oleh negara-negara kafir barat. Mereka mengklaim sedang membela diri, tapi tiap hari menggusur, mengusir dan membunuh rakyat Palestina tanpa pandang bulu. Baik itu wanita, tak peduli mereka. Baik itu anak-anak, bunuh saja. Bahkan juga lansia, mereka bunuh sama rata semua itu. Mereka juga membohongi kita dengan mengaku bahwa mereka adalah penduduk asli dan pemilik Palestina. Ketahuilah kaum muslimin, pernyataan itu sesungguhnya adalah kedustaan yang dikarang oleh pendiri negara Yahudi. Itulah dia Theodor Herzl. Mereka adalah agresor keji. Tak ada satupun ayat dalam kitab suci terdahulu, apalagi di dalam Al-Quran, yang menyatakan Palestina sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka, kaum Zionis Yahudi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyya wa rasulah al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata yang tepat untuk disematkan kepada Zionis Yahudi laknatullah kecuali kata biadab. Bagaimana tidak biadab? Mereka mengebom rumah sakit Al-Ahli di Gaza, menewaskan lebih dari 500 orang, baik itu pasien, baik itu para dokter, bahkan orang-orang yang mengungsi di rumah sakit. Sungguh ini adalah kekejian yang luar biasa. Lalu masihkah kita percaya dengan klaim mereka? Klaim Zionis Yahudi laknatullah bahwa mereka sedang membela diri. Kata-katanya membela diri. Mereka terus membombardir Gaza dari jarak jauh. Sudah 6.000 ton
bom itu dijatuhkan di Gaza yang sempit itu. Jumlah itu sama dengan bom yang dijatuhkan Amerika di Afghanistan selama kurun waktu 1 tahun. Bahkan mereka menjatuhkan bom fosfor yang dilarang di dunia internasional karena efek merusaknya yang dahsyat pada korban. Tapi mereka nggak peduli, dilarang internasional, nggak peduli mereka. Tapi bom fosfor itu tetap dijatuhkan di Gaza yang penduduknya adalah kaum muslimin. Sudahlah begitu, mereka menyebarkan hoaks pula itu. Apa itu yang disebarkan oleh mereka? Kata mereka, kekejaman pasukan Hamas yang sama sekali tidak terbukti, nggak ada buktinya. Anehnya masih ada kaum muslim di negeri yang kita cintai ini yang mati-matian membela Zionis terlaknat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, sungguh dunia telah ditipu oleh Zionis laknatullah dengan dibantu oleh negara-negara kafir barat. Mereka mengklaim sedang membela diri, tapi tiap hari menggusur, mengusir dan membunuh rakyat Palestina tanpa pandang bulu. Baik itu wanita, tak peduli mereka. Baik itu anak-anak, bunuh saja. Bahkan juga lansia, mereka bunuh sama rata semua itu. Mereka juga membohongi kita dengan mengaku bahwa mereka adalah penduduk asli dan pemilik Palestina. Ketahuilah kaum muslimin, pernyataan itu sesungguhnya adalah kedustaan yang dikarang oleh pendiri negara Yahudi. Itulah dia Theodor Herzl. Mereka adalah agresor keji. Tak ada satupun ayat dalam kitab suci terdahulu, apalagi di dalam Al-Quran, yang menyatakan Palestina sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka, kaum Zionis Yahudi. Tapi yang benar adalah kaum Zionis Yahudi itu mendapatkan tanah Palestina lewat bantuan Inggris dan Perancis. Kedua negara tersebut mendukung pembentukan negara Yahudi di tanah Palestina. Kedua negara ini bersekongkol untuk menghancurkan khilafah Utsmaniyah di masa itu. Mereka lalu menjadikan tanah air kaum muslim, termasuk tanah Palestina, sebagai harta rampasan mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, muncul pertanyaan kita, bagaimana caranya membebaskan Palestina? Hanya satu jawaban, apa itu? Jihad fi sabilillah. Inilah bahasa yang paling dimengerti oleh Zionis Yahudi. Bukan dengan cara perdamaian, apalagi hanya sekedar kutukan dan kecaman. Mereka tak peduli itu kutukan, tak peduli dengan kecaman. Mereka terus membunuh saudara kita di Palestina. Siapapun yang masih waras akan melihat kemustahilan mengakhiri penjajahan Zionis Yahudi lewat jalur politik. Sudah berapa puluh kali perundingan dilakukan, baik lewat prakarsa negara barat maupun PBB berlangsung. Hasilnya tidak ada, malah Palestina makin ciut dicaplok oleh Zionis Yahudi. Lebih dari itu, Islam mengharamkan berdamai dan bersahabat dengan entitas yang memerangi kaum muslim. Karena itu apapun bentuk perdamaiannya, apalagi katanya solusi dua negara yang ditawarkan oleh barat, itu hukumnya adalah haram. Tak ada cerita itu mau dua negara katanya. Siapa rupanya Yahudi itu? Mereka itu yang penjajah. Tanah itu tanah Palestina. Kenapa mau diakui itu Israel? Tak ada Israel itu. Tak ada negara Israel itu. Tapi mereka adalah para penjajah yang seharusnya diusir dari Palestina. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun. Sungguh Allah telah melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama, mengusir kalian dari negeri kalian, dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Siapa saja yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah kaum yang zalim. Terjemahan Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 9. Yang lebih penting adalah syariah Islam telah mewajibkan jihad fi sabilillah. Wajib untuk siapa ini jihad fi sabilillah? Untuk kaum muslimin ketika mereka diperangi oleh musuh. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum. Siapa saja yang menyerang kalian, seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 194. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk mengusir siapapun yang telah mengusir kaum muslimin. Wa qatuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 191. Syekh Taqiyuddin An-Nabahani rahimahullah dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah jilid 2 menyatakan bahwa jihad fi sabilillah adalah fardu ain jika kaum muslim diserang oleh musuh. Fardu ain ini bukan hanya berlaku untuk muslim Palestina, tetapi juga bisa meluas bagi kaum muslim di sekitar wilayah Palestina jika agresi musuh tidak bisa dihadang warga setempat. Jemaah yang dimuliakan Allah, perlu kita sadari, melihat realitas politik hari ini, tidak mungkin kaum muslim mengharapkan pihak lain termasuk PBB. Karena PBB lah yang membidani berdirinya negara Yahudi ini. Para penguasa negeri muslim tak bisa diharap karena mereka antek barat juga. Oleh sebab itu Palestina hanya bisa dibebaskan jika khilafah berdiri. Khalifah akan menyatukan negeri Islam dan mengusir para penjajah dari dunia Islam. Jika dulu Nabi SAW mengusir kaum Yahudi dari Madinah karena pengkhianatan mereka, saatnya sekarang juga umat Islam mengusir mereka Zionis Yahudi dari tanah kaum muslimin, itulah tanah Palestina. Maka eksistensi khilafah Islamiyah adalah vital dan wajib bagi kaum muslim karena ia akan menjadi pelindung umat. Khilafah adalah perisai yang akan melindungi umat sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Dengan khilafah, harta, darah, dan jiwa kaum muslimin tidak akan tumpah sia-sia seperti sekarang yang kita lihat. Dengan khilafah, umat ini akan ada yang membela dan membalas kebiadaban musuh-musuh Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.